Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang hari ini, untuk Tuhan sedang memberkati, menyertai kami semua ya Tuhan, hingga tiba di sini tanpa kurang satu apapun. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Tuhan juga memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan berkati juga setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani hari ini ya Tuhan, biarlah pujian penyembahan ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, juga sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang disampaikan itu berasal daripada-Mu saja. Tuhan, terima kasih kami buka ibadah malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, alangkah baiknya kita bersalaman satu dengan lain. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kesetiaanmu, pegang hidupku.
Tuhan. Thank you, Jesus. Karena berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku yakin anugerahnya
Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu atas berkat yang telah kau limpahkan bagiku. Kami memuji-Mu di tempat ini Tuhan. setiap pujian yang keluar dari mulut kami Tuhan. Biarlah manis Kau dengar setiap penyembahan dan pengakuan dari mulut kami ya Tuhan. Kami mau mengikuti Yesus, kami mau mengiring Yesus. Apapun rintangan yang ada di depan kami Tuhan, Yesus yang menjadi pertama dan yang terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, sehingga setiap kami tidak sekedar cakap mendengarkan, tetapi cakap melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan pemberitaan firman Tuhan disampaikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap menerima firman-Mu. Yang siap menerima firman Tuhan katakan sama-sama amin. Sebelum duduk kasih tos sekali lagi. Haleluya.
Berapa banyak yang diberkati oleh pujian penyembahan kita hari ini? Semuanya diberkati, amin. Silakan duduk. Haleluya. Ini nggak bisa PowerPoint-nya? Bisa ya? Oke. Hari ini yang sudah lihat medsos kita, apa temanya yang Umi sampaikan hari ini? The belum semua soalnya. Oke, coba lihat kiri kananmu, bilang sama dia, you are the champion. Teman-teman, kalian merasa nggak sih kalian ini champion? Amin. Ada yang merasa nggak champion di sini? Aduh, enggak Umi, aku nggak champion. Soalnya aku pendek Umi. Aduh Umi, aku nggak champion, kulitku hitam, teman-temanku semuanya bening. Umi, rambutku keriting, terus aku jerawatan pula. Aku nggak champion Umi. Ya, hari ini Umi mau sampaikan setiap kita adalah champion. Amin. Haleluya. Ya sayang PowerPoint-nya nggak bisa ya? Oh, ada guys. Ya kita tunggu ya. Nah, the champion. Berapa banyak di ruangan ini yang punya medali? Ada yang punya medali? Yang punya piala? Wah, yang punya piagam? Piagam, Anda pasti selamat, Anda pasti berubah. Oke, next. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 57. Kita baca 3, 2, 1. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, setiap kita adalah champion. Setiap kita adalah pemenang. Karena Allah sendiri mengerjakannya untuk kita. Memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Di mana saudara? Di kayu salib. Tuhan bukan memanggil semua kita menjadi orang biasa-biasa. Tetapi Tuhan memanggil kita menjadi orang yang luar biasa. Seorang pemenang. Bahkan Alkitab katakan lebih dari pemenang. Jadi gak ada lagi alasan kita bilang saya ini pecundang. Pernah gak saudara merasa saudara ini pecundang? Pernah? Pernah ya? Saya pecundang. Setiap kali ada soal di sekolah atau ujian di sekolah atau dalam pertemanan, merasa kita ini pecundang, kita nggak bisa apa-apa. Tapi saudara, kita mempunyai Tuhan yang hidup, dikatakan tadi memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Tepuk kiri kananmu, kamu lebih dari pemenang. Mana nggak kedengeran suaranya? Ya. Kamu lebih dari pemenang. Ya, kita semua ini adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang lebih dari pemenang. Boleh next? 3, 2, 1. Baca. Are you ready? Coba lihat kiri kanannya. Are you ready? Yuk, buka Alkitabnya. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31. Jovandi boleh minta tolong ditampilin nggak ya? Oh, ke TV ini mah nggak bisa ya? Oke, tunggu sebentar ya, Umi buka dulu. Roma 8. Oke, nanti Umi baca yang ayat ganjil, nanti semua bersama-sama ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 3, 2, 1. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Lihat saudara, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang akan membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka?
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang setuju katakan sama-sama. Amin. Next. Saudara, jadi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Di antara kita mungkin kita merasa bahwa hidup kita pernah gagal. Ada mungkin di antara kita yang merasa kita terus mengalami persoalan demi persoalan yang tak kunjung selesai. Ada mungkin merasa kita tidak pernah meraih kesuksesan baik dalam studi kita, pekerjaan kita, atau pelayanan kita. Tetapi malam hari ini ketika kita mendengar atau membaca kembali firman Tuhan bahwa setiap kita lebih dari pemenang, istilah ini bukan sekedar kata, tetapi itulah yang di-label dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ada amin? Artinya makna yang lebih daripada pemenang, ya, yang pertama adalah kemenangan atas kesulitan. Sama-sama katakan, kemenangan atas kesulitan. Hari ini Umi tanya, ada enggak yang mengalami kesulitan? Ada Umi, kesulitan bangun. Ada yang janji 2 orang ke Umi, ikut Umi. Tapi hujan menggagalkan semuanya. Centang, yes. Tapi hujan membatalkan semuanya. Kalau udah janji, janji adalah uang. Janji adalah utang. Utang harus dibayar. Jadi setuju nggak kalau yang nggak hadir tadi jogging, kita suruh jogging besok sebelum ke gereja? Setuju? Ya, kesulitan bangun Umi. Umi juga menemukan ada orang-orang yang gak mau respon di grup karena nanti takut disangka lebay Umi. Nanti gak ada yang bales Umi. Come on guys, be yourself. Mau direspon, mau dianggap apa sama orang-orang yang ada di grup, jadilah dirimu sendiri. Gak usah ikut-ikutan sama orang. Arvin kan gak ikut Umi, jadi aku gak ikut jogging. Lah, terus kalau Arvin ke got, kamu ikut ke got? Bisa juga sih, siapa tahu kan di got ada harta karun. Tapi jangan ikut-ikutan ya. Jadilah dirimu sendiri. Seringkali kita tidak menyadari ada kesulitan-kesulitan. Namun berbagai tantangan dan kesulitan, ketika kita menyadari bahwa setiap kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, kita akan melihat kesulitan itu bukan sebagai akhir, tetapi bagian dari proses yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, pernah nggak sih teman-teman di sini yang bilang ke masalah atau pada kesulitan atau ketantangan, welcome to me? Ada nggak? Ada nggak yang ngajak masalah datang dalam hidupmu? Gak ada saudara. Tapi ketika masalah itu datang dan engkau ingat kepada Sang Pencipta dan penolongmu Yesus, nah di situ kamu akan didewasakan. Jadi selama kita ada di muka bumi ini kita terus melewati namanya ujian. Kalau udah gak ada masalah berarti ada 2 kemungkinan. Kamu anggap masalah itu diabaikan aja atau udah kebal dengan masalah. Ada yang kebal dengan masalah? Aduh biasa lah Umi. Ya. Tapi ketika kamu tahu, kamu mempunyai label kamu lebih dari pemenang. Setiap masalah itu menjadi proses dan ujian membawa kita lebih dekat kepada Tuhan.
Dikatakan di Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Jadi kita diajak untuk bertahan guys. Jadi jangan dikit-dikit gak mampu, surrender. Bener gak sih? Kayaknya daya juangnya udahlah Umi, gak bisa Umi. Pokoknya aku gak bisa Umi. Jadi ketika kita menyadari kita adalah lebih dari pemenang, kita akan menang atas, apa tadi? Atas kesulitan. Oke, next. Nanti teman-teman nonton fullnya ya, ada suaranya. Benny Ini film stood The up to Champion. his boss, risked his job. That was brave. He's a champion. Darius, brave enough to give me a chance I probably didn't deserve. Champion. Cousin Tina, hey, I don't know if you're brave or batshit crazy, but I know you're a champion. I was scared when I had my first three-way, but it was good. Yeah, okay. Champion. I mean, honestly, the stuff you guys put up with from ignorant people every day. Come on. You're all brave. You are all champions. Amin. Let's go out there and show those guys what champions are made of, okay? Huh? Right. Let's go. Let's go. Come on. Come on, Go. Let's do it. Let's go. Ini kelompok orang-orang kebutuhan khusus ya. Jadi udah pernah nonton? Belum? Nanti nonton di Netflix ya. The Champion judulnya. Nih ada satu orang Where bilang you going, gini, Johnny? You're, "Where you're you supposed to be going?" on the court. I'm not a champion yet, I'm not coach. champion yet, coach. Tuh dia belum percaya diri. Dia harus ketemu sama sisternya dulu. Sisternya teguhin dulu. Ya di sini nggak ditulis. Tapi waktu dia turun, dia bilang, I'm ready, coach. Ya, ini Umi cuma potong-potong. Jadi berapa kali kita mungkin ditolak oleh orang-orang di sekeliling kita. Bahkan bestie kita mungkin menolak kita. Kita di-ignore. Tapi ketika kita punya keberanian untuk bangkit saudara, kita mau tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Jadi singkat cerita, ini coachnya ini dia diberhentikan ya. Tapi dia dipekerjakan untuk melatih orang-orang kebutuhan khusus. Ya autis dan segala macam gitu ya. Kira-kira gampang gak tugasnya? Gak gampang. Nanti kalau kalian nonton, aduh nyebelin banget tuh orang-orang. Tapi dengan ketekunan ini coach, dia bisa melatih orang-orang yang bahkan mungkin di-ignore sama dunia. Yang bahkan mungkin dianggap sampah sama dunia. Kadang-kadang mungkin kita ngerasa kita ini gak berguna. Kita gak bisa apa-apa buat gereja. Kita gak bisa apa-apa buat rumah kita. Tapi saudara, ketika kita yakin bahwa kita adalah lebih dari pemenang, Tuhan bisa pakai kita. Kalau kita lihat cerita-cerita di Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang hebat gak? Orang-orang yang hebat gak? Murid-murid Yesus, backgroundnya apa? Nelayan, kayak Kenichi suka mancing. Nah Kenichi yang suka mancing ikan, beralih jadi mancing manusia. Bukan mancing keributan ya Kenichi ya. Ya teman-teman. Banyak, Paulus sendiri yang dikenal dengan nama Saulus, dia mencecah, dia memburu semua anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan tangkap dia dan pakai dengan luar biasa. Apa itu lebih dari pemenang? Yang kedua adalah 3, 2, 1. Kemenangan melalui iman.
Saudara, kemenangan dalam konteks Kristen bukanlah tentang menang dalam persaingan duniawi. Jadi misalnya nih, teman-teman, Umi kasih bocoran sedikit nih. Jadi rekan sepelayanan kita yang tadi WL yang keren banget itu, dia akan diangkat menjadi manajer di salah satu hotel di Balikpapan. Puji Tuhan. Nah, tapi bukan karena itu, ya ampun, kok Brian keren banget. Ya aku apalah. Enggak begitu saudara. Kemenangan di dalam iman di sini bukan persaingan duniawi, bukan persaingan kesuksesan, bukan persaingan materi, melainkan tentang menang dalam iman kepada Kristus. Efesus 6 ayat 16 katakan begini. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, ini menegas bahwa iman kita adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan. Jadi setiap hari celah untuk iblis mengganggu kita, menggoda kita. Tetapi ketika kita dapat bertahan dan menang atas semuanya, kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Next, yang ketiga. Ini cuman ada beberapa ya. 3, 2, belum. Ya, 3, 2, 1. Kemenangan kekal. Berapa banyak yang percaya kita akan meraih kemenangan kekal? Boleh angkat tangan? Amin. Siapa yang percaya ketika kita masuk surga nanti kita mendapat mahkota dari Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Ya. Apa yang membedakan lebih dari pemenang menurut firman Tuhan? Ya, yaitu membedakannya adalah kita memperoleh kemenangan yang kekal. Jadi bukan kemenangan sementara, tetapi kemenangan atas dosa, atas kematian. Karena Alkitab kita katakan di 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang tadi kita baca ya, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu yang selanjutnya, kita nonton, ada satu lagi ya, ini lanjutannya. Yeah? All right. Bring it in, everybody. Come on. Okay, here we go. Ini nama grupnya Friends. Friends. Perhatikan ya teman-teman. Set it up. Pick and roll. Yeah, Johnny. Yeah. Set the screen. Good. Yeah, now roll. Roll. Perfect. Yes. Up open. No. Johnny, what are you Bayangkan, doing? He said terlalu he was open. mudah untuk Showtime. ke distract. No. No. Lihat ekspektasi coachnya. Ekspektasi coachnya bola akan masuk. Tapi ternyata tapi lihat nanti reaksi teman-temannya. Mereka senang guys. Ya, mereka senang. He did it. Coachnya lihat. But he missed. Lihat coachnya. Perhatikan ya teman-teman apa yang coachnya bilang. This is what I did wrong. Did you hear him throw a medal? Congratulations to this year's gold medal winners, the Beast, as well as this Bengong tuh silver medal coachnya. winners, the Friends. Tapi mereka bersorak. For the upcoming Special Olympics celebration. Guys, as we lost. Came here to be champions. Tuh. But we already champions, Ah. coach. Yeah, you said that yourself. Here, take this. This is Nah. for you. Are you a champion too, coach? Champion. Champion! 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 Sekilas kita lihat orang gila nih, orang gak menang, tapi champion. It doesn't matter what they thinking about me. It doesn't matter if my name's on the marquee. Things they can call me, cause I know who I see. Because we got a heart like a lion, and we're never giving up when we fighting. Standing taller than the fear we not frightened. Cause we're united like thunder and lightning. Yeah, no matter where we're from.
We reach the peak as one. 'Cause love is the champion, love is the champion, love is the champion. No matter what. Oke, teman-teman, seringkali kita merasa kita punya ekspektasi yang tinggi untuk kita menang. Tapi saat kita menerima kekalahan atau kegagalan, apa reaksi kita? Sedih atau senang? Sedih, normalnya sedih. Tapi seorang coach bisa juga down, betul? Tadi coachnya, we lost the game. Tapi salah satu yang tadi Jody, I'm not a champion, not yet gitu. Dia bilang dia belum menjadi champion sebelum dia ketemu sama sisternya. Tapi dia bilang, coach, we are champion. What you say? Coachnya bilang ketika kita berani menunjukkan jati diri kita melakukan sesuatu, kita adalah champion. Tapi ketika coachnya tidak menerima ekspektasi dia untuk itu bola masuk, dia jadi kecewa. Bahkan, apa nih namanya? Bengong gitu loh. Tapi ketika murid-muridnya, domba-dombanya, ya mungkin kadang-kadang Umi juga punya ekspektasi yang tinggi sama kalian setiap hari Sabtu gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang buat Umi sedih. Tapi Umi belajar untuk ya sudah, let it go ya. Umi mau ngajak kalian untuk menunjukkan keberanian ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami keterpurukan. Kita punya Tuhan yang selalu mengingatkan kita bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Next. Lalu lebih dari pemenang adalah 3, 2, 1. Menghadapi dunia dengan keyakinan. Yakin aku pasti bisa. Yakin aku pasti menang. Yakin aku pasti sukses. Yakin aku bisa lulus ujian. Amin. Amin guys. Ya tapi jangan bilang gini, Umi jadi cukup dengan yakin Umi. Jadi gak usah belajar Umi. Salah, tetap harus belajar. Amin. Karena Tuhan akan melihat usahamu. Menjadi lebih dari pemenang, menghadapi dunia dengan keyakinan. Jadi gak peduli betapa besarnya tantangan yang kita miliki. Karena ketika kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tadi dikatakan di ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Come on, ini janji firman Tuhan. Dia akan mengalahkan semuanya untuk kita ketika kita berada di dalam Tuhan. Lanjut. Ayat berikutnya, 3, 2, slide berikutnya, 1. Kasih Allah yang tak terpisahkan. Bapak mana yang punya janji kayak begini guys? Selain Bapa di sorga. Bapa kita di dunia bisa meninggalkan kita. Tapi kita punya Bapa di sorga yang tidak pernah meninggalkan kita. Kemenangan Kristus di atas kayu salib adalah kemenangan atas dosa, kutuk, maut, dan roh jahat yang menggerogoti kehidupan umat ciptaan. Jadi dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia memiliki jaminan kemenangan tersebut. Ada amin? Jadi pertandingan iman orang percaya bukan meraih kemenangan soal kesuksesan atau materi dunia, tetapi kemenangan yang telah dianugerahkan Tuhan Yesus sampai akhir kehidupan kita. Lalu yang terakhir. Tuhan, 1, 2, 3. Tuhan menyertai kita. Ya, sering dikatakan sebagai slogan Immanuel. Apa? Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi sebenarnya saudara, kita perlu takut gak sih? Perlu sedih gak? Perlu terjatuh gak? Gak perlu saudara, karena ini janji firman Tuhan. Tuhan menyertai kita. Menjadi lebih dari pemenang berarti kita dapat yakin bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik suka, baik duka, baik kekurangan, kelebihan, kesuksesan, kegagalan, ada Tuhan yang menyertai kita. Apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi saudara, pemenang sejati bukan tidak pernah kalah.
Pemenang sejati bukan tidak pernah jatuh, tetapi mau belajar dari kekalahan, mau belajar dari kejatuhan untuk meraih dan mempertahankan kemenangan demi kemenangan berikutnya yang akan Tuhan berikan. Jadi kemenangan versi kerajaan Allah adalah hidup dalam kebenaran. Ada lagi slide-nya? Pertanyaannya saudara, masih merasa belum jadi champion? Coba lihat kiri kanannya. Coba tanya. Tanya, udah champion belum? Udah ya udah champion ya. Kemenangan dalam kerajaan Allah bukan sekedar mencapai kesuksesan, pencapaian, kehebatan menurut ukuran atau standar manusia. Tetapi kemenangan versi kerajaan Allah adalah hidup dalam kebenaran dan melakukan kehendak Allah Bapa. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan Roh Kudus. Dan terakhir, jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan sore hari ini, malam hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah memilih dan menetapkan kami menjadi orang-orang yang menang. Bahkan Alkitab katakan bahwa firman-Mu sendiri katakan Tuhan, bahkan kami lebih daripada pemenang. Apapun pergumulan, rintangan, tantangan yang kami hadapi dalam dunia kami ini Tuhan Yesus. Dalam keluarga kami, dalam sekolah kami, pekerjaan kami, lingkungan kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk dengan keberanian kami menunjukkan kepada dunia, kami menunjukkan kepada keluarga kami menunjukkan kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami bukan pecundang, kami tidak menjadi orang yang lemah, tapi kami menjadi orang yang pemenang ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Roh Kudus, mari terjemahkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu dan menjadi bekal kami untuk melewati hari-hari kami bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, thank you Chester atas pemberitaan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan persembahan dipimpin sama Kenichi. Ya, Kenichi. Siapa? Oh, Tania. Tania boleh maju ke depan buat pimpin kita dalam doa persembahan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami semua masih bisa berkumpul, beribadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Umi Tuhan yang sudah menyampaikan firman kita pada hari ini, bahwa kita semua harus menjadi pemenang dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi Tuhan. Dan sekarang kami semua ingin memberikan persembahan, berkati agar persembahan yang kami beri bisa memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you Tania, Tuhan Yesus memberkati. Seperti waktu ku yang
pimpin kita doa berkat? Ya. Ya, jadilah pemenang. Ya. Baik, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Kita akan berdoa. Saya mengundang semuanya untuk berdiri. Terima kasih untuk Esther yang telah memberitakan firman Tuhan, dan juga terima kasih untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu Tuhan yang telah ditaburkan pada mengingatkan kami Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Kau memberikan kami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya Tuhan kemenangan demi kemenangan itu Tuhan menjadi milik kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Untuk kami tetap Tuhan menjalankan apa yang menjadi bagian kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang di dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang memberikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati kehidupannya, pelayanannya, pekerjaannya, rumah tangganya Tuhan. Apa saja yang dilakukannya Tuhan, apa yang diperbuat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menyertai, Kau memberkati Tuhan sesuai dengan kehendak rancangan Tuhan yang terbaik. Pada malam ini juga hamba berdoa secara khusus Tuhan untuk anak-anak kami youth yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Bahkan yang tidak sempat hadir pada malam hari ini Tuhan. Kiranya juga mereka menerima setiap berkat Tuhan yang sama di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu pada malam hari ini Kau berkati secara khusus Tuhan. Untuk studi mereka Bapa, mungkin pekerjaan mereka Tuhan. Dan apapun yang mereka hadapi ya Bapa tuh, Engkau terlebih tahu ya Tuhan. Berikan pertolongan-Mu, berikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan demi permasalahan yang mereka hadapi secara pribadi Tuhan. Karena kami punya Bapa Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus yang empunya kehidupan kami Tuhan. Untuk itulah Tuhan kami berserah di dalam kehidupan kami. Khususnya bagi anak-anak kami pada malam hari ini Tuhan. Yang memerlukan pertolongan Tuhan untuk masa depan mereka. Apapun yang menjadi rancangan rencana mereka Tuhan. Tuhanlah yang menggenapi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ibadah pada malam hari ini telah selesai. Angkatlah tangan-Mu. Terima berkat dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera dan sukacita yang senantiasa melingkupi setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Berkat cinta kasih yang tak pernah habis-habisnya di dalam setiap perjalanan hidup kita. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, bahkan mengasihi orang tua kita di dalam setiap kehidupan kita. Dan terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang senantiasa memberikan kita hikmat, senantiasa di dalam setiap perjalanan hidup kita, senantiasa mengandalkan Roh Kudus apapun yang kita kerjakan, sehingga Tuhan mencurahkan keberhasilan demi keberhasilan di dalam setiap kehidupan kita. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai Maranatha tiba, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati.